Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku Cahayu yang udah lama, udah pusing banget lah, udah ya nggak usah diomong. Nah, karena banyak banget yang nanya aku di Instagram ya, Kak lahirannya gimana? Kok nggak dibikin ceritanya? Lalalala. Jadi hari ini aku mau bikin cerita melahirkan aku. Kayak ini tuh yang ditunggu-tunggu, tapi ya gitulah. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama ceritanya, just keep on watching. Nah, jadi cerita awalnya itu aku itu lahiran di minggu ke-40. Pas banget di minggu ke-40. Udah masuk ke 38 minggu kok aku belum lahir, karena biasanya kan 36 atau 37 minggu kan lahiran. Ini tuh aku nggak ngerasain kontraksi apa-apa tuh. Jadi 5 hari sebelum aku lahiran itu aku ke bidan untuk ngecek sama dokter kan. Ngecek, ternyata pas dicek dalam gitu, kok ini belum masuk panggul katanya gitu. Kata dokternya malah aku tuh udah lewat bulan, tapi di aplikasi aku itu aku masih di minggu ke-39. Nah udah kayak gitu, periksa dalam gitu. Jujur sih ya, kaget banget pertama kali tuh diperiksa dalam. Pas diperiksa dalam ternyata, kok ini masih jauh banget ya katanya gitu. Terus, masih jauh gimana sih dok? Orang aku tuh ngerasanya dia tuh udah nyenggol-nyenggol bagian bawah gitu. Tapi ternyata, ya beda ya sama ini dokter. Terus katanya, iya ini masih jauh banget. Terus ditambah BB bayinya tuh pas diperiksa udah 3,3 kilo tuh. Nah setelah itu dokter bilang kalau misalnya ini mah harusnya sesar deh gitu. Soalnya ini bayinya di atas banget katanya gitu kan. Terus nanti saya kasih rujukan aja ya. Nanti hari Rabu langsung ke rumah sakit. Terus ditambah bayi aku itu kelilit tali pusar sekali. Tapi kata dokternya kalau misalnya emang mau normal bisa sih gitu. Coba deh banyakin jalan. Coba dong, itu semua aku coba selama seminggu. Tapi dokternya udah ngasih surat rujukan untuk ke rumah sakit karena katanya udah lewat bulan. Tapi aku masih percaya kalau misalnya bayi aku itu masih 39 minggu, belum di 40 minggu. Dan lagian ya setahu aku ya, ini mah nggak tahu ya kalau misalnya salah, maaf. Itu tuh bayi itu maksimal di 42 minggu. Jadi aku masih santai banget. Terus kayak bayi aku juga sehat, ketuban masih bagus, masih banyak, dan bayi aku tuh sehat walafiat gitu di dalam perut aku tuh ya. Jadi aku santai aja, nggak usah banyak pikiran. Cuma yang aku pikirin itu, kok bayi aku masih di atas ya gitu. Padahal aku di kantor tuh naik turun tangga tuh sering banget gitu kan. Cuma ya udahlah. Terus hari Rabu itu kan, ini gimana ya, kok aku nggak ngerasain kontraksi itu gitu hari Rabu tuh. Karena kan hari Rabu itu jadwal aku ke dokter. Nah pas banget hari pertama puasa, itu tuh hari Jumat tanggal 24 itu, pagi-pagi tuh pada sahur kan. Pagi-paginya itu pipis, buang air kecil lah gitu ya. Buang air kecil, pas buang air kecil kok keluarnya ini ya, kok nggak beres-beres gitu. Pas aku berdiri tuh masih keluar juga tuh ada cairan gitu kan, putih gitu. Bingung banget ya itu kan. Udah kayak gitu, ternyata kata mama, oh iya itu air ketuban, kata mama gitu. Yaudah yuk langsung ke rumah sakit. Terus setelah itu aku langsung ke rumah sakit dengan santai, aku beresin. Soalnya kan emang packing si tas bayi itu udah aku siapin, jadi tinggal pergi, siap-siap pergi gitu. Nah ini ada video waktu aku mau berangkat ke rumah sakit. Ini divideoin sama suami aku. Nanti aku masukin ya di sini. Mau ke rumah sakit. Soalnya udah kerasa pecah-pecah, mengalir. Belum kontraksi. Iya. Dede sama mama lagi sibuk bawaannya. Nomor tuh mana jaketnya? Papa ya. Nah udah tuh santai banget, emang santai banget aku tuh mau ke rumah sakit. Karena emang gak ngerasain apa-apa, belum ngerasain kayak kontraksi, belum apa, bener-bener gak ngerasain apa-apa. Jadi santai aja jalan. Cuma itu aku udah pakai pampers gitu ya, biar si ketubannya tuh keluarnya tuh nggak bleber. Udah kayak gitu, aku sampai rumah sakit, rujukan dokter, udah gitu aku langsung masuk ke IGD tuh. Masuk IGD, diperiksa, katanya, aku bilang kan, oh itu kejadiannya jam 7 pagi. Jam 7 pagi, terus nyampe rumah sakit itu jam setengah 8.
Jam 8 itu aku langsung diperiksa dalam, ketuban langsung pecah banget, langsung keluar banyak banget. Terus kata si itu susternya gitu bilang, oh iya ini tuh udah pecah ketuban ya, katanya gitu. Iya, aku bilang. Terus ini udah pembukaan 1 kok, katanya gitu. Terus aku kan seneng, wah udah ada pembukaan, tapi kok nggak ngerasain apa-apa ya. Ini udah di rumah sakit. Udah pembukaan 1 katanya. Semoga bisa lahiran normal. Bayinya sehat, soalnya udah pembukaan 1 juga dia masih gerak-gerak, aktif banget anak Ayu, ya Allah. Jadi ini masih kontraksi, masih lumayan sakit-sakit. Ini awal ceritanya karena tadi sempat pagi-pagi itu udah pecah ketuban, terus sekarang dicek ternyata udah pembukaan 1. Jadi alhamdulillah, semoga semuanya lancar. Nanti aku update lagi deh. Bye bye. Sampai dokternya tuh dateng, kalau misalnya bilang gimana, mau tetap mau coba normal katanya gitu kan. Terus aku bilang iya dong, masa aku sehat kayak gini, maksudnya nggak ada gejala apa-apa, nggak ada gangguan apapun, aku nggak berusaha normal gitu ya. Terus udah gitu, tapi ini udah pecah ketuban maksimal 12 jam ya. Takutnya ketubannya kering terus jadinya infeksi ke bayinya dan ya gitu-gitulah. Terus akhirnya aku kan diinduksi tuh. Jadi ada video-video ini, nanti aku cantumin di sini beberapa video waktu aku di pertama kali diinduksi sampai aku pakai lipstick kayak gitu-gitu tuh, seru banget lah pokoknya. Nanti aku cantumin di sini. Ya biar cantik ya, kita tetap harus pakai lip balm ya. Soalnya tadi ini kan kerasnya pagi-pagi, belum mandi. Anak Ayu tuh udah dibilangin pas mamanya cantik gitu loh. Ini pas mamanya belum mandi. Kayaknya dia mau lihat wajah natural Ayu deh. Tapi tetap nggak bisa, soalnya mamanya harus pakai lip balm. Kan jadi kelihatan lebih fresh ya buat video ya. Sip. Ini mas, makasih. Gitu. Ini makeup aku kalau misalnya melahirkan. Cuma lipen aja. Ombre. Ombre lahiran. Jadi bayinya lagi direkam detak jantungnya. Senangnya dengarnya, bertambah semangat ya. Ini udah update selanjutnya. Terus tadi kata dokternya karena udah pecah ketuban, jadi harus diinduksi. Tuh aku diinduksi pakai itu ya. Nih pertama kali aku diinfus, jadi ya alay dikit nggak apa-apa. Ini lumayan, sakitnya udah per 2 menit. Semoga lancar terus. Nih induksinya mantul ya. Oke, nanti aku update lagi ya apa yang akan terjadi. Udah aku cobain diinduksi, terus emang ngerasa oh gitu ya rasanya kontraksi gitu. Pembukaan 1 itu jam 8 atau setengah 9 gitu. Terus masuk pembukaan 2 itu jam 11. Jam 11 siang itu aku masuk pembukaan 2, dan setiap pembukaan itu emang rasanya lumayan mengejutkan ya. Update terbaru, kalau aku udah masuk pembukaan 2 di jam berapa tadi? Jam 11. Jadi pembukaan 1 itu tadi dicek jam 8. Terus ini jam 11 tadi itu udah masuk pembukaan 2. Setiap masuk ke pembukaan itu buset, rasanya Masya Allah, enak banget gitu rasanya ya. Semoga ini cepat lancar, jadinya sehat. Aku update lagi nanti. Oh ya, detak jantung bayi juga pas ini, karena ketuban aku udah pecah itu, ini masih bagus di 130. Jadi alhamdulillah gitu. Tadi sempat sakit banget, terus ini induksinya juga diberhentiin dulu. Terus ini masih intens sih sakitnya ya, cuma nggak sesakit yang tadi. Gitu.
kita tunggu nanti lagi. Udah pembukaan keberapa? Tunggu 4 jam dari jam 11, berarti sekitar jam 3. Dicek lagi, cek dalam. Semoga pembukaannya udah nambah gitu. Mengejutkan sekali gitu. Nggak tahu emang karena induksi atau emang kalau misalnya alami pun sama gitu. Cuma ini kalau induksi itu kayak nggak berhenti-berhenti. Aku nggak tahu sih ya yang alami juga gimana, cuma ya begitulah rasanya gitu. Sampai itu setiap per 4 jam ya diperiksa dalam. Cuma per jamnya itu diperiksa si detak jantung bayinya masih bagus, masih sehat. Sampai akhirnya tuh ya drama banget di pembukaan 3. Pembukaan 3 itu aku sakit banget lumayan, tapi masih bisa ketawa-ketawa. Dari situ aku udah nggak videoin, aku udah nggak bikin Insta story. Di situ aku udah mulai fokus sama si sakitnya itu. Udah kayak gitu. Di pembukaan 3 itu aku udah langsung dibawa ke ruangan bersalin. Nah dari situ udah nggak boleh kamera-kamera, jadi aku udah fokus sama bayi aku aja deh gitu. Nah si bidannya udah bilang ngadep kiri, posisi kiri biar pembukaannya nambah. Dari situ tuh cepet tuh, dari pembukaan 3, 4, 5, 6, pembukaan 7 di maghrib itu aku udah pembukaan 7. Terus udah gitu pembukaan 7 itu bener-bener aku pengennya jalan-jalan dong ya, kayak yang ini kalau aku jalan tuh nggak kerasa apa-apa, nggak akan kerasa kayak namanya kontraksi sakit banget. Tapi karena aku udah pencak ketuban, aku tuh nggak bisa jalan-jalan. Aku bener-bener kayak disuruhnya tidur ngadep kiri gitu. Terus cuma aku berusaha menikmati ya, karena itu yang aku tunggu-tunggu gitu. Setengah 8 itu aku dicek, ternyata udah pembukaan 8. Yeay, udah pembukaan 8 akhirnya. Dan itu rasanya di pembukaan 8 itu kayak si bayinya itu udah kayak dorong banget ke bawah. Terus saya mau lahiran tuh emang bayinya tuh dorong, itu tuh kayak kita mau ngeden tapi kita tuh nggak boleh ngeden. Bayangin gimana ya rasanya. Ya gitulah, itu tuh aku masih teringat banget kayak yang disitulah puncak kebahagiaan aku ya, kayak oh bayi itu mau keluar. Aku tuh susah nahan ngedennya. Aduh pengen ngeden banget. Terus kata dok bidannya kan jangan diadenin katanya gitu, nanti takutnya bayinya benjol katanya gitu kan. Terus jam setengah 8 itu kan aku masuk di pembukaan 8. Jam 8 itu dicek dalam lagi, nggak nambah ya katanya gitu. Terus ini bayinya juga belum turun banget nih di panggul. Pada akhirnya aku memutuskan untuk sesar. Karena apa? Yaitu karena ketuban aku udah habis, udah kering, ditambah bayi aku ada lilitan sekali. Terus ya mau diperjuangin buat lengkap juga, aku takutnya kenapa-napa sama dedenya. Jadi aku memutuskan untuk sesar. Aku bilang ke mama aku mau sesar. Terus ini juga udah 12 jam lebih. Pada akhirnya aku setengah 9 itu langsung masuk ke ruang operasi. Di situ aku masih ngerasain kontraksinya induksi. Jadi meskipun udah dicopot ya, jadi aku kayak ngerasain masih sakit gitu. Itu pertama kalinya aku masuk ruang operasi. Ternyata seperti itu, banyak orang. Dan itu aku cuma pakai sehelai baju yang emang aku pakai apa-apa lagi dalamnya. Jadi cuma sehelai itu buat operasi. Udah gitu aku dibaringin di ruang operasi itu, aku disuruh gini bentukannya. Terus udah gitu aku disuruh duduk dulu buat aku di anestesi di tulang belakang. Jadi kayak jarumnya tuh katanya panjang banget gitu. Terus udah gitu karena aku ngerasanya itu aku kan masih kontraksi, jadi mau disuntik gimana juga aku nggak ngerasa apa-apa. Karena itu tuh aku fokusnya sama kontraksi aku yang masih kayak aduh, masih nikmat banget tuh pas Maya mau lahir ya. Terus udah gitu aku di anestesi ini, terus kaki aku tuh masih gerak-gerak. Tiba-tiba si dokter bedah mungkin ya sama dokter kandungan aku tuh udah di sebelah, udah kayaknya black deh. Di black gitu aku tuh ngerasanya mual. Pertama kali aku tuh mual gitu. Aku aduh dok, ke dokter anestesi aku mual, aku bilang gitu. Akhirnya aku dikasih obat gitu, diinfusan, terus mualnya hilang. Terus aku ngantuk banget, kayak ngantuk banget. Tapi itu tuh ngerasanya di belek, terus diambil anaknya tuh aku gejek gitu-gitu. Aku ya gerak gejek gitu, kayaknya diambil gitu kali ya. Ih lucu banget dah.
lucu banget pokoknya, kayak ya nggak semenakutkan itulah gitu. Terus udah gitu anak aku lahir alhamdulillah jam 9.09 terus malam. Terus udah gitu nangis 2 kali, nangis cuma wah wah. Terus udah gitu dibersihin sama bidannya, udah dibersihin, lihat ya Allah itu anak aku. Ih subhanallah, kayak itu tuh anak aku yang aku kandung 9 bulan. Bener-bener 40 minggu pas itu aku lahiran. Terus kayak ya tau lah ya ibu-ibu yang baru melahirkan gimana rasanya. Aku pokoknya udah dibawa buat ketemu bapaknya buat diazanin. Cimontok pipinya udah matanya kayak budenya bilang tuh kayak aku, anak aku, kata bude nate. Nih montoknya yang kirim ke Mbah. Tapi yang aku rasain, yang bener-bener aku rasain parah banget itu adalah kedinginan parah. Karena ini tuh katanya beda-beda ya, ada yang kedinginan, ada yang apa-apa gitu. Ini dingin banget, itu mah bukan dari luar, tapi dalam diri aku kayak dingin banget, parah dingin banget. Aduh ini emang dingin banget ya, sedingin itu pokoknya. Nah udah proses itu aku langsung dibawa ke ruangan. Di ruangan itu aku cuma disuruh tidur. Ini mohon maaf ya, jangan pada gimana-gimana. Cuma emang ini jujur banget nih, aku bener-bener si jahitan itu tuh aku nggak ngerasain yang gimana-gimana. Bener-bener jujur ya, emang sakitan kontraksi. Jadi itu mungkin ya hikmahnya aku nyobain dulu kontraksi. Jadi emang nggak kerasa apa-apa tuh jahitan aku. Ya udah miring kanan miring kiri ya udah, cuma emang masih lemas gara-gara si anestesinya. Sampai pada akhirnya jam 8 pagi anak aku dateng. Terus aku udah bisa gendong tuh, cium-cium, aku udah bisa duduk, aku bisa cium-cium. Maya sayang bapak ya. Gitu ya. Aduh. Lehernya hilang. Ya begitulah proses aku melahirkan gitu. Jadi alhamdulillah lancar. Jadi emang udah pembukaan 8, tapi emang harusnya sesar. Alhamdulillah. Yang penting anak aku itu lahirnya selamat, sehat, cantik, lengkap. Karena mau lahiran sesar ataupun normal itu adalah jalan terbaik. Bayinya mau keluarin bagaimana gitu ya. Oke segitu aja ya mungkin ceritanya. Cerita apa melahirkan aku yang mungkin bisa menambah hiburan atau menambah tontonan gitu ya. Karena di video ini juga aku nggak ada yang gimana-gimana juga. Jadinya cukup cerita. Yang mau tahu aku lahirannya gimana dan prosesnya gimana, ya inilah prosesnya. Udah aku ceritain semuanya gitu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya kalau misalnya kalian suka. Tunggu ya video aku selanjutnya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.